Halo semuanya, di sini saya akan membahas soal eksponen yang diambil dari tes prestasi akademik Sipen Catar tahun 2013 di bagian matematika nomor 1. Nah, soal itu nilai dari bentuk ini untuk P sama dengan 2, Q sama dengan 1, dan R sama dengan 1 adalah, nah ini pilihannya. Nah, bagaimana cara mengerjakan tipe soal seperti ini? Caranya itu cukup mudah. Kita harus tahu dulu sifat eksponen. Nah, kita selidiki dulu ya, sifat eksponen apa yang kita pakai pada soal ini. Jadi, sifat eksponen itu yang kita pakai dalam mengerjakan soal ini tuh yang pertama itu ada, misalkan kita tahu bahwa ada A pangkat N dikali dengan A pangkat N itu akan sama dengan, nah ini kalau perkalian berarti pangkatnya tinggal ditambah ya. Jadi A pangkat N plus N. Kemudian yang kedua itu bisa A pangkat N dibagi A pangkat N itu akan sama dengan A pangkat M dikurang N. Jadi kalau dikali itu pangkat ditambah, kalau dibagi pangkat yang dikurang gitu. Kemudian yang ketiga itu bisa A pangkat min M itu akan sama dengan 1 per A pangkat M. Yang keempat itu bisa A pangkat M dikali pangkat N itu akan sama dengan A pangkat M dikali N. Jadi pangkatnya tinggal dikali aja gitu. Nah, kita ke pembahasannya. Jadi di sini kan ada P, Q sama R. Di bawah juga ada Q sama R gitu. Nah, berarti idenya itu karena ini bentuknya itu mirip sifat yang kedua yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N, yang bentuk ini nih, Q pangkat min 1 dibagi Q pangkat min 3 kan sama ya kayak sifat yang kedua. Kemudian R pangkat min 3 dibagi R pangkat min 2 itu sama dengan sifat yang kedua juga. Nah, kita gunakan sifat yang kedua gitu. Jadi kita langsung saja ya, pakai sifat yang kedua. Jadi 8P pangkat min 3, karena ini bawahnya itu nggak ada P, jadi biarin aja seperti ini. Kemudian Q pangkat min 1 dibagi Q pangkat min 3 gitu, pakai sifat ini. Jadi A-nya itu adalah Q, M-nya ini adalah min 1 yang atas gitu, pangkat yang atas, kemudian N-nya ini adalah pangkat yang bawah, yaitu min 3 gitu. Berarti M dikurang N. M tadi min 1, M-nya itu min 3, berarti min 1, kita tulis di sini ya, min 1 dikurang N, dikurang N, N-nya itu pangkat bawahnya, yaitu min 3. Seperti ini. Nah, kemudian R. Nah, ini sama kan ya? R pangkat min 3 dibagi R pangkat min 2. Kita pakai sifat yang kedua. A-nya itu adalah R, M-nya itu pangkat yang atas yaitu min 3, N-nya itu pangkat yang bawah yaitu min 2. Seperti itu. Jadi, R pangkat M dikurang N. M-nya itu adalah min 3 dikurang dengan N. N-nya itu adalah min 2 bawahnya. Nah, seperti ini. Dibagi dengan sisanya itu kan yang akar 6 ya, jadi dibagi akar 6, kemudian kita kuadratin, jangan lupa karena ini ada kuadrat gitu. Ini sama dengan, nah tinggal kita hitung sih, jadi 8 P pangkat min 3 Q pangkat min 1 dikurang negatif 3, ini negatif ketemu negatif jadi positif, berarti min 1 ditambah 3 yaitu 2 gitu. Kemudian R pangkat berapa? Min 3, ini negatif ketemu negatif positif, negatif 3 ditambah 2. Jadi sisanya negatif 1, seperti itu. Dibagi akar 6. Yang dikuadratin. Ini akan sama dengan, nah ini pakai sifat yang 4 nih, sifat yang 4. A pangkat N, yang dipangkatin lagi N, itu akan sama dengan A pangkat N dikali N. Nah ini tinggal kita kali aja pangkatnya gitu. Jadi 8 nanti pangkat 2 yaitu 8 pangkat 2 berapa? 64 kan ya. Berarti kita langsung tulis 64 dikali dengan P pangkat min 3 yang dipangkatin lagi 2 gitu. Berarti P pangkat min 3 dikali 2 gitu.
pangkatnya dikali gitu. Min 3 dikali 2, min 6. Berarti P pangkat min 6. Kemudian Q pangkatnya dikali. Jadi 2 dikali 2. Jadi 4. Q pangkat 4. Kemudian R pangkat negatif 1 dikali 2. Yaitu negatif 2. Seperti itu. Dibagi dengan akar 6 yang dikuadratin. Itu kan akarnya kecoret. Jadi 6 doang. Seperti ini. Nah ya udah, tinggal kita masukin PQR-nya. Jadi 64 dikali dengan P. P-nya itu adalah 2, berarti 2 pangkat min 6. Dikali dengan Q. Q-nya itu berapa tadi? Q-nya ini adalah min 1. Berarti min 1 pangkat 4 ya. Dikali dengan R pangkat min 2. R-nya 1. Berarti 1 pangkat min 2. Seperti ini. Dibagi dengan 6. Nah, dari sini, ini kita tulis di sini ya. Nah, kemudian 64 itu kan kita bisa ubah menjadi 2 pangkat 6 ya. Jadi 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat min 6 ya. Karena ini 2 pangkat min 6 setelahnya. Kemudian dikali min 1 pangkat 4 itu kita lakukan pangkatin gitu. Jadi kita hitung min 1 pangkat 4 kan tetap 1 ya. Jadi negatif 1 yang dipangkatin genap itu hasilnya pasti 1 gitu. Kalian hitung aja gitu, min 1 dikali min 1 jadi 1. 1 dikali min 1, min 1. Min 1 dikali min 1 lagi jadi 1. Nah itu berarti 1 gitu hasilnya. Kemudian 1 pangkat min 2, ini berdasarkan sifat yang ketiga, jadi 1 per 1 pangkat 2 gitu. Nanti hasilnya 1 juga gitu. Jadi dikali 1 dibagi dengan 6. Nah gampang kan ya. Kemudian ini pakai sifat yang pertama nih. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Berarti 2 pangkat 6 ditambah negatif 6 gitu. Jadi 2 pangkat 0 ya. 2 pangkat 6 ditambah negatif 6. Jadi 6 dikurang 6, 0. Jadi 2 pangkat 0. Dibagi 6. 2 pangkat 0 berapa? 1 kan ya. Oh iya, berarti ini ada sifat yang kelima ya yang kita pakai. Jadi A pangkat 0 itu akan sama dengan 1. Dengan syarat yang ini tuh, syaratnya itu adalah A-nya itu tidak sama dengan 0. Nah ini syaratnya. Nah kita langsung ke sini. Berarti ini bisa diubah menjadi 1. Berarti 1 per 6. Berarti hasilnya itu 1 per 6. Berarti jawabannya itu adalah C. Oh ya, ini sebenarnya nggak cuma ini ya, yang A tidak sama dengan 0. Ini juga ada beberapa syarat. Tapi saya nggak sebutin aja. Kalian bisa cari syaratnya itu di Google ya. Banyak kok syaratnya. A-nya harus gimana gitu. Apakah A-nya tidak sama dengan 0 juga atau gimana gitu. Kalian bisa cari sendiri, hitung-hitung belajar lah ya. Oke, sekian pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan banyak pembahasan soal lainnya. Jika kalian ada pertanyaan mengenai soal ini, bisa kirim pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Atau misalkan kalian ada request soal, bisa kirim juga pertanyaan di kolom komentar di bawah. Oke, sekian. Terima kasih.